Sampai akhirnya pada suatu ketika Nabi membuka tirai jendela dari samping kamarnya bersama Aisyah yang langsung tembus ke Masjid Nabawi. Sahabat sudah tegak berdiri, sahabat menunggu bahwa akan dipimpin oleh Nabi, tapi mereka faham Nabi tidak dapat berjalan. Nabi tetap berada di kamarnya. Nabi hanya melihat dari balik jendela, dari pertanda wajahnya, dari anggukan kepalanya, sadarlah mereka bahwa Nabi memberikan signal, salatlah bersama Abu Bakar Siddiq. Nabi tetap berada di kamarnya karena dia tidak bisa ikut serta bersama para sahabat yang akan melaksanakan salat. Tapi hari itu tidak ada signal dari Nabi karena Nabi berada di kamar. Di papah pun tak juga sanggup berdiri. Sampai akhirnya datanglah Sayyidatuna Fatimah masuk ke dalam kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Fatimah tersenyum. Nabi membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Fatimah bersedih. Kelihatan dari raut wajah Fatimah ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Nabi berbisik sesuatu ke telinga Fatimah. Fatimah tersenyum. Di saat yang sama terlihat wajahnya seperti gembira mendengar sesuatu. Setelah itu berlalu, lalu Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan wahai Fatimah? Kata Fatimah, tak lama lagi masanya tak lama lagi masanya aku akan menghadap Allah SWT. Inilah masa-masa terakhir, aku akan bersama dengan kalian. Kenapa Fatimah tersenyum? Karena Nabi berbisik, engkau adalah orang pertama yang akan menyusul di antara keluarga. Engkau adalah orang pertama yang akan bersama dengan engkau. Engkau adalah orang pertama yang akan menyusul aku dari keluargaku. Ucapan Nabi itu benar. Tidak ada yang lebih daripada itu, bahwa setelah Nabi SAW meninggal 6 bulan lamanya, tak lama, hanya 6 bulan saja setelah itu, Sayyidatuna Fatimah menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 14 abad yang lalu kisah itu terjadi, tapi seakan-akan kita bersama dalam ruangan itu, bersama Aisyah, bersama Fatimah. Mudah-mudahan kesusahan kita ini akan membuat kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menguatkan jiwa kita selain daripada takbir Allahu Akbar. Jangan biarkan jiwa ini larut bersama kesedihan. Tidak layak untuk sedih, karena orang-orang beriman dia mesti kuat. Allah bersama dia, Rasulullah SAW selalu bersama dia. Kita tetap berselawat, kita tetap agungkan Allah. Mengapa kita mesti rapuh? Mengapa kita mesti bersedih? Orang beriman itu, ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tak ada takut dalam hati mereka, tak ada takut dalam jiwa mereka, wa lahum yahzanun, mereka tidak bersedih hati. Nabi berbaring, lalu kemudian ditutupi wajahnya, ditutupi dengan kain, tapi perlahan dia bukakan sampai akhirnya tangan itu tidak bisa bergerak. Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha membacakan Al-Fatihah, dibacakannya Qul Huwallah, dibacakannya Qul A'udzu Falaq, dibacakannya Qul A'udzu Binnas. Lalu telapak tangan Nabi ditiupkan, ayat-ayat yang sudah dibacakannya itu yang penuh berkah ditiupkannya ke telapak tangan Nabi. Padahal mestinya kita yang membacakan, kita tiupkan ke telapak tangan kita, lalu kita usapkan ke wajah orang yang sakit. Tapi Sayyidatuna Aisyah tidak ingin melangkahi. Ada tangan yang lebih berkah daripada tangannya, ada tangan yang lebih mulia daripada tangannya. Itulah tangan Sayyidu Ahlil Jannah, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditiupkan ke telapak tangannya, lalu diusapkan ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah melihat di wajah Nabi seperti menginginkan sesuatu. Sebagai seorang istri yang menemani Nabi dalam suka dan duka, dalam senang dan tawa, maka Nabi mengerti bahasa, Aisyah mengerti bahasa yang diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian
Aisyah faham bahwa Nabi menginginkan siwak. Nabi suka kepada siwak. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, pasti aku perintahkan mereka bersiwak inda kulli shalah, dalam setiap salat. Lalu kemudian Aisyah mengambil siwak, lalu merobek ujung kulit siwak dan mengunyahkannya agar ujung siwak itu keluar serabutnya, lalu kemudian diberikan, diletakkan ke bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air liur terakhir yang bersatu dengan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah air liur yang digigitkan oleh Sayyidatuna Aisyah ke ujung siwak, lalu diberikan. Tampak senyum di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin lemah. Hari Senin, saat yang amat sangat menyedihkan, Nabi makin lemah. Nabi berkata, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salah, 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 as-salah. Salat. Wa ma malakat aymanu, dan budak hamba sahaya. As-salah, simbol tentang hubungan hablum minallah. Jangan pernah putus. Jangan pernah putus salat. Jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan masjid. Pesan Nabi itu, kita tidak hanya sekedar larut meneteskan air mata, tapi juga kita menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya saat petang hari, Nabi mulai mengatakan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Kalian sahabat-sahabat, kalian adalah orang-orang baik, tapi aku akan bertemu dengan orang yang lebih baik. Siapa dia? Para nabi, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Puncaknya kalimat panjang itu tak lagi keluar dari mulut Nabi, tapi mengatakan Allahumma birrafiqil a'la, akan bersama dengan Allah yang maha tinggi. Tidak ada lagi. Tadi bersama sahabat, bersama istri, bersama anak, bersama Sayyidatuna Fatimah, bersama Sayyidatuna Aisyah, tapi hari ini sudah lebih tinggi lagi, bersama para nabi, bersama siddiqin, bersama syuhada, bersama salihin. Tapi setelah itu hanya tinggal satu, Allahumma birrafiqil a'la, bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak perlahan roh itu keluar dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam di kamar yang agung dan mulia, di tempat yang mulia. Antara kamar itu dan mimbar, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Meninggallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai berita itu kepada sahabat. Ada sahabat yang tak tahan, maka tersedak sampai ke kerongkongan. Tapi berita itu sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar orang yang amat sangat hebat. Sebelum Umar masuk Islam, tidak ada orang yang berani membaca Al-Quran dengan suara keras. Semuanya bersembunyi. Tapi begitu Umar masuk Islam, orang berani. Begitu juga respon kepada Umar. Begitu sampai berita kepada Umar, wahai Umar, Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, wahai Umar. Umar mencabut pedangnya. Man qala inna Muhammadan qad mata, siapa yang mengatakan Muhammad mati akan aku pancung kepalanya, kata Umar. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati akan aku pancung kepalanya, kata Umar. Saat itu datang Abu Bakar Siddiq. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelum dia dulu sudah ada rasul-rasul. Ada Adam meninggal. Ada Idris meninggal. Ada Nuh meninggal. Ada Ayub meninggal. Ada Zulkifli meninggal. Ada Musa meninggal. Ada Harun meninggal. Qad khalat min qablihi rusul. Kalau dia meninggal, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabatum ala a'qabikum, apakah kalian akan meninggalkan agama ini? Apakah kalian akan murtad? Begitu mendengar ayat itu, padahal Umar bin Khattab hafal Quran, padahal Umar bin Khattab termasuk 40 sahabat kutabul wahyi, penulis wahyu. Tidak hafalkah dia ayat itu? Dia hafal Quran, dia penulis wahyu. Tapi kenapa ketika pukulan berat itu datang, lupa, hilang ayat itu dari kepalanya. Lalu kemudian berita itu sampai kepada Umar. Umar tak dapat menguasai jiwanya. Ternyata cinta mengalahkan ayat, ternyata cinta mengalahkan semuanya. Tapi ada orang tua yang santun membuat pedang itu terjatuh. Bagaimana dengan sahabat yang lain? Bilal tidak sanggup tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah.
Bagaimana mungkin dia bisa sanggup tinggal di sana? Setiap subuh dia akan mengetuk pintu itu, dan mulai besok Selasa kalau dia ketuk pintu itu tidak ada lagi yang keluar dari situ. Bagaimana mungkin dia sanggup tinggal di sana? Dia tinggalkan. Bilal tak sanggup memandangkan azan. Bilal pergi ke negeri Syam. Dia tinggalkan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia pergi ke negeri Syam. Sampai akhirnya Anas bin Malik pergi pindah ke Basrah. Anas bin Malik sahabat yang terakhir meninggal di Basrah tahun 93 tahun 94 Hijrah. Mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup tinggal di sana. Sebagian sahabat menetap karena kekuatan iman, kekuatan cinta. Tapi sebagian sahabat juga harus menghindar jauh karena kerinduan yang begitu mendalam. Sampai akhirnya Bilal tetap menetap di sana. Sampai akhirnya Umar merasa perlulah Bilal kembali sekali-sekali. Datanglah Bilal ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Aku tidak sanggup, kata Bilal. Bagaimana aku akan mengumandangkan azan di sana? Yang biasanya kalau aku mengumandangkan azan, setelah itu aku iqamah. Kalau aku iqamah ada yang keluar dari kamar itu. Nanti kalau aku iqamah tidak ada yang keluar dari sana. Tidak sanggup aku. Sampai akhirnya datang Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Bilal tidak sanggup menolak. Ini yang meminta adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Bilal. Datanglah Bilal ke kota Al-Madinah. Kami tahu cintamu kepada Nabi luar biasa. Kami tahu engkau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu bahwa engkau amat sangat kagum besar cintamu. Tapi datanglah. Bilal tak sanggup menolak. Yang akan dia temui ini bukan orang biasa, tapi cucu yang mengalir darahnya dalam darah mereka. Maka dia datang. Hari itu Bilal datang ke kota Al-Madinah. Bilal mengumandangkan azan subuh. Terdengar suara Bilal. Sahabat mendengar suara yang tak pernah mereka dengar. Itu suara orang yang dulu ketika azan berkumandang pasti Nabi akan keluar. Kalau begitu Nabi hidup lagi, kata mereka. Itu dulu suara, dulu sudah lama kami tak mendengar suara itu. Berarti dia sekarang sedang berada di Madinah. Berarti dia sedang datang sekarang. Kami ingin mendengarnya. Kami ingin ramai sahabat Nabi datang berbondong-bondong. Ramai mereka datang ke Masjid Nabawi karena mereka yakin dan percaya kalau suara itu keluar, Nabi pasti akan datang. Tapi ternyata tidak. Ketika Bilal mengumandangkan azan, mereka hanya berjumpa dengan Bilal. Mereka hanya berjumpa dengan Sayyidina Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah bersedih. Kita tak pernah bersedih. Kita hanya mengucapkan setiap hari Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanti kalian akan minum dari telaga ini. Nabi naik ke atas mimbar, aku lihat ada telaga, kata Nabi. Ada telaga Haud dan kalian akan minum di sini. Siapa yang minum dari sana ya Rasulullah? Ikhwani, ikhwani, saudaraku akan minum dari sana. Kamikah itu ya Rasulullah? Enggak. Antum ashabi, kalian sahabat. Kalian sahabat. Kalian sahabat. Yang akan minum nanti di sini ikhwani. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk di sana. Kau doa sekali saja mati mereka ya Rasulullah. Mintakan doa itu ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekali saja engkau berdoa ya Rasulullah, akan mati mereka semua. Kata Rasulullah, tidak, doa itu aku simpan. Untuk siapa? Untuk kalian nanti di padang mahsyar. Aku simpan doa itu syafaatan li ummati. Dia pikirkan kita 14 abad yang lalu. Apa yang kita lakukan untuk agamanya ini? Apa yang sudah kita buat? Orang-orang kaya, tolonglah agama Allah ini. Kalian dirikan MDA. Tolong fakir miskin. Air mata tidak cukup untuk menolong agama Rasulullah SAW. Pemimpin-pemimpin, raja-raja, sultan-sultan, kalian semua akan mati menghadap Allah. Satu-satunya syafaat hanyalah syafaat Rasulullah SAW.
kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Tidak ada yang diterima di akhirat kecuali orang yang mengikuti Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kerinduan kita kepada dia. Mereka dulu mencium wajahnya, mereka dulu mencium tapak tangannya. Apa kata Anas bin Malik, orang yang paling beruntung itu? Khadimtun Nabi 10 sinin, aku melayani dia 10 tahun lamanya. Sendalnya aku bawakan, air wuduknya aku siapkan, aku berjalan di belakangnya, aku cium tapak tangannya, lebih harus dari sutra, lebih harum, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Kami tidak seberuntung engkau Anas bin Malik, tapi kami ingin ikut bersamanya, dan kami ingin minum di telaga itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang minum di telaga ini, la yadma'u fiha abadan, tidak akan haus untuk selamanya. Selamatkan anak-anak cucu kami ya Allah, jangan sampai beralih akidah kepada yang lain. Rasanya mata kami tak layak melihat dia, karena mata ini terlalu banyak melihat maksiat. Katanya telinga ini tak layak mendengarkan balasan salamnya, karena telinga ini lebih banyak mendengarkan yang tidak dia suka. Rasanya tangan ini tak layak bersalaman, bermusafahah dengannya, karena tangan ini terlalu banyak melakukan dosa. Rasanya tubuh ini tak layak memeluknya. Kami tahu tempat kami jauh dari engkau ya Rasulullah. Kami tahu bahwa kami tak layak dekat engkau ya Rasulullah, tapi kami tetap rindu kepada engkau. Yang kami bawa hanya satu, cinta kami padamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Engkau janjikan lewat sabdamu bahwa orang yang paling dekat dengan engkau, orang yang paling banyak bersalawat. Itulah yang dapat kami pegang sampai hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami tidak kaya. Andai kami kaya, tentu dapat kami bangun masjid yang besar. Andai kami kaya, dapat kami sekolahkan anak yatim. Andai kami kaya, tentu kami akan dapat membangunkan rumah panti jompo karena cinta kami padamu. Tapi kami juga dalam keadaan susah ya Rasulullah. Kami hanya bisa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kami tahu bahwa engkau tak akan mencia-ciakan, tak akan kau sia-siakan cinta kami kepadamu ya Rasulullah. Ya Allah, engkau berjanji, ainani, ada dua mata, la yamassuhuman nar, ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, jadikanlah air mata kami ini, kami menangis karena takut kepadamu ya Allah. Jadikanlah air mata subuh ini bukan ratapan, bukan ni'ah. Air mata ini air mata yang menangis karena kami takut kepadamu ya Allah. Selamatkan kami dari riya, selamatkan kami dari sum'ah, selamatkan kami dari takabur, selamatkan kami dari sombong, selamatkan dari hasad. Wala taj'al fi qulubina ghilla, jangan jadikan di hati kami ini hasad, benci kepada saudara kami yang seiman ya Allah. Rabbana zalamna, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.